Halo, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desanto Marin Pandak dengan NIM 164111041. Saya dari kampus Universitas Citra Bangsa, Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diabetes mellitus. Untuk mempersingkat waktunya, kita lanjut saja ke materinya. Baik, yang pertama definisi dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang bersifat progresif, dikarakteristikan oleh ketidakmampuan tubuh untuk metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, yang mengarah kepada hiperglikemia atau kadar gula darah yang tinggi. Yang ketiga, diabetes mellitus gestasional adalah jenis diabetes mellitus yang diagnosis selama masa kehamilan. Yang keempat, diabetes mellitus jenis lain mungkin terjadi sebagai hasil dari kerusakan genetik di fungsi sel beta, penyakit kelenjar pankreas, atau misalnya cystic fibrosis atau penyakit yang diinduksi penggunaan obat-obatan. Oke, kita lanjut. Etiologi dan faktor resiko diabetes mellitus itu dibagi antara 3. Yang pertama itu genetika, yang kedua obesitas atau berat badan lebih 20% dari berat badan ideal. Yang ketiga usia. Yang pertama kita masuk ke genetika. Genetika itu adalah seorang yang memiliki penyakit diabetes mellitus dapat menurunkan penyakit tersebut kepada anak-anaknya. Anak penderita diabetes tipe 2 memiliki peluang menderita DM2 sebanyak 15% sampai 30% risiko ketidakmampuan metabolisme karbohidrat secara normal. Sedangkan yang kedua, obesitas atau berat badan lebih dari 20% dari berat badan ideal. Obesitas yang terjadi pada seorang dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah sisi reseptor insulin yang dapat bekerja dalam sel pada otot, skeletal, dan jaringan lemak. Kemungkinan akan terjadinya obesitas maka akan merusak sel beta dalam memproduksi dan melepaskan insulin sehingga terjadi penumpukan gula darah. Yang ketiga itu pengaruh usia. Semakin bertambah umur seseorang maka prevalensi diabetes mellitus semakin meninggi. Biasanya diabetes mellitus dialami oleh orang-orang yang telah berusia 30 tahun, yang mana telah mengalami perubahan fisiologis, anatomi, dan biokimia. Salah satu yang mengalami perubahan adalah sel beta penghasil insulin pada pankreas. Yang berikut patofisiologi diabetes mellitus dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama patofisiologi diabetes mellitus tipe 1, di mana diabetes mellitus tipe 1 disebabkan karena berkurangnya atau rusaknya sel beta sebagai penghasil insulin pada pankreas yang menyebabkan produksi insulin menjadi berkurang atau tidak terproduksi lagi. Yang kedua, patofisiologis diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 disebabkan karena kurangnya sensitivitas terhadap insulin atau disebabkan kurangnya jumlah reseptor insulin di permukaan sel yang ditandai dengan meningkatnya kadar insulin dalam darah. Yang berikut kita masuk ke diagnosis diabetes mellitus.
Menurut Black and Hans 2009, terhadap 3 macam tes diagnosis yang dapat dilakukan untuk menentukan kadar gula darah seseorang, di antaranya itu yang pertama, fasting blood glucose level, yaitu pemeriksaan kadar gula darah yang dilakukan pada orang yang sedang berpuasa. Minimal orang itu tidak mengonsumsi makanan selama 8 jam. Yang kedua, casual blood glucose level, pemeriksaan kadar gula darah yang dilakukan pada seseorang dalam kondisi bebas, baik ketika orang itu sedang berpuasa ataupun tidak. Yang ketiga, fasted blood glucose level, pemeriksaan kadar gula darah yang dilakukan pada orang yang telah mengonsumsi makanan, biasanya dilakukan saat 3 jam setelah orang tersebut makan. Oke, baik, kita lanjut ke pemeriksaan kimia darah. Yaitu ada 2, yaitu yang pertama itu glukosa puasa, yang kedua glukosa 2 jam per puasa. Oke, baik, yang pertama glukosa puasa. Glukosa puasa dilakukan untuk mengetahui kadar glukosa darah pada waktu puasa atau disingkat glukosa darah puasa, ditujukan untuk yang pertama tes saring diabetes mellitus. Karena tidak adanya atau definisi insulin, maka kadar glukosa meninggi. Yang kedua, memonitor terapi diabetes mellitus. Nilai yang dirujukan 70 sampai 100 mg per desiliter. Baik, yang kedua, tes glukosa 2 jam per puasa. Tes ini merupakan tes saring untuk menentukan diabetes mellitus. Tes ini dilakukan bila ada kecurigaan diabetes mellitus atau misalnya polidipsi dan poliuri, atau bila glukosa dalam puasa lebih dari 140 mg per desiliter dan akan menghasilkan salah satu yang mengalami perubahan adalah sel beta penghasil insulin pada pankreas. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.